Baik, kakak-kakak, kita mulai saja Nje, untuk mengefektifkan waktu kita supaya nanti apa yang akan kita bahas dan diskusikan juga bisa terlaksana dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang. Mudah-mudahan kakak-kakak ini sehat selalu Nje. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ini Kak Wahyu selalu bersemangat. Meskipun ini kita jam kritis ya, jam-jam kritis ini, tapi sambil kita manfaatkan waktu sambil menunggu jam pulang. Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang akan kita dapatkan siang ini bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya imbasnya untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, amin ya Allah, amin. Amin. Kakak, sebelum nanti kita masuk ke sana, pertama saya ingin mengingatkan untuk aktivitas kakak yang di LMS ya, aktivitas kakak di LMS kemarin saya ngecek ada beberapa yang masuk ikut aktif dalam berdiskusi di LMS, kemudian ada juga yang masih belum. Nah, ini takutnya tuh belum tuh karena kesalahan teknis ya, seperti yang kemarin ada yang konsultasi. Jadi kalau di LMS tuh kakak kalau udah buka LMS kan ada yang di satu halaman tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nah, itu wajib diklik dulu semua aja, jangan langsung selanjutnya yang di bawah. Kalau kita klik selanjutnya yang di bawah, yang halaman 2, 3, 4 itu bakal terlewat. Jadi takutnya kakak melewati itu sehingga apa yang harus kita lakukan di halaman-halaman tersebut tidak terlaksana. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan. Sebenarnya karena ini pembelajaran orang dewasa ya, jadi kakak-kakak kapanpun boleh membuka, tapi LMS itu sistemnya kita belum bisa melanjutkan kalau belum menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan di LMS gitu. Dan di sana ada ruang diskusi, silahkan bisa berdiskusi di sana, kemudian merefleksi di sana, monggo silahkan. Jadi nanti di sana kita bisa ngecek bagaimana keaktifan kakak, bagaimana pola pikir dan refleksi kakak terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Itu ya, monggo disesuaikan saja dengan waktunya dan kemampuannya, silahkan. Baik kakak, hari ini kita memasuki materi yang baru ya. Yang pertama yaitu penguatan pemahaman tentang materi yang sudah kakak dibaca di LMS. Di sini sudah membuka semua LMS-nya atau ada yang belum sempat membuka? Alhamdulillah sudah, walaupun belum semuanya. Nah, alhamdulillah ya. Minimal ada pergerakan ya Kak Wahyu ya. Ya, memang berat ya. Buka LMS itu berat di tengah-tengah kesibukan kita, apalagi awam baru bertemu dengan LMS ini kayak gimana, ini mana yang harus diklik, mana yang harus diisi, isinya gimana, itu kadang berat. Tapi insya Allah lambat laun kita bisa menyesuaikan ya. Sebentar saya izin share screen dulu ya kakak-kakak. Ya. Baik. Nah, hari ini kakak-kakak kita masih di modul 1.1 ya. Itu terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, ada di tatap maya kedua tentang kuatkan pemahaman. Jadi kan kemarin kita sudah membahas tuh apa itu refleksi, kenapa kita harus melakukan refleksi, ya kan? Seberapa penting refleksi itu, kemudian juga kita membahas tentang paradigma PJOK di sekolah gitu ya. Yang mana kita sekarang sudah mengetahui bahwa ternyata tujuan PJOK itu
kalau kita berbicara masalah prestasi untuk pembelajaran PJOK di sekolah sangat tidak berpengaruh gitu ya. Kemudian kita berbicara juga tentang kebugaran, ternyata tidak berpengaruh juga dengan keterbatasan waktu yang ada. Kemudian waktu pembelajaran PJOK yang terpakai oleh hal-hal yang lain gitu ya. Nah, baru kita tahu oh ternyata pembelajaran PJOK itu sebenarnya bagaimana caranya kita melakukan aktivitas olahraga itu kepada anak-anak bisa menanamkan kesadaran diri anak-anak untuk hidup sehat sepanjang hayat gitu ya, sehingga pembiasaan olahraga ini bisa terbawa di kehidupan luar di masyarakat oleh anak-anak gitu. Nah, sekarang kita kuatkan lagi pemahaman kita masuk ke pemahaman satu yaitu tentang cara untuk merefleksi ya. Ada beberapa cara untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah, ini sebelumnya kita seperti biasa sepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, monggo kakak-kakak yang masih off cam jika memang tidak ada halangan yang harus mematikan kamera, alangkah baiknya hidupkan saja biar nampak terlihat yang kemarin kayak gula Jawa, yang kayak apalagi kemarin. Nah, itu biar kelihatannya. Kemudian matikan mikrofon, kecuali nanti kalau ingin berbicara silahkan raise hand dan hadir seutuhnya. Nah, ini mari kakak-kakak sebelum kita mulai, kita coba fokuskan diri kita, kemudian luruskan niat ya, supaya pembelajaran kita siang ini bermakna, khususnya untuk kita, itu ya, umumnya bagi kita semua, sehingga suasana kita di Jimit ini bisa lebih nyaman dan lebih bisa menikmati. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Silahkan kalau ada apa-apa boleh mau ke kamar mandi atau apa silahkan di chat aja. Kemudian ini raise hand yang tadi, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Kalau ada gangguan di laptopnya, silahkan nanti konfirmasi, nanti kita bisa menyesuaikan saja. Ini sepakat ya kakak-kakak? Insya Allah. Sepakat, alhamdulillah. Bismillah, tetap semangat. Mantap, wah. Siap, ini udah makan mie ayam kayaknya nih Kak Darsi ini. Diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru olahraga sehari-hari. Nah, ini capaian akhirnya yang kita harapkan. Kemudian tujuannya capaian pembelajaran khusus di modul ini diharapkan setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kemudian yang kedua, sebentar. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas siang ini, jadi model refleksi yang berbeda. Nah, halo Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua, tujuan dari sesi ini adalah satu, peserta mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang kakak-kakak sudah pelajari di LMS ya. Mudah-mudahan secara keseluruhan meskipun sedikit-sedikit minimal ada gambaran ya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, kemudian agendanya, ada 2 agenda kakak-kakak untuk siang hari ini. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nah, nanti kira-kira seperti apa nih tulisan refleksi 3 babak. Agendanya, ini kalau secara waktu ya, sudah dibagi-bagi, tapi nanti kita menyesuaikan saja. Ada pembukaan, kesepakatan, dan lain-lain, seperti biasa. Nah, ini 3 babak ini, kakak-kakak. Setelah nanti kita akan mereview dulu framework, ada framework Borton sama framework Gibbs. Ya, ada 2 cara merefleksi. Kemudian ini babak
3 babak itu, ada babak 1, babak 2, babak 3. Nah, di babak 1 nanti kita akan bareng-bareng belajar tentang tulisan yang terkait dengan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, ini kakak mungkin kemarin di LMS udah ada ya yang ngisi. Kan ada pertanyaan tuh kira-kira nilai orientasi kita sebagai guru PJOK apa gitu ya. Nanti kita akan refleksi kembali di sini. Kemudian yang kedua, berbagi refleksi. Ini berbagi refleksi kita pakai framework Gibbs menggunakan roda emosi. Sebentar, ini kok. Oh enggak ya. Kemudian yang ketiga, babak ketiga nanti kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke review framework dan model tulisan refleksi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Framework Borton. Nah, ini kakak-kakak sudah tidak asing dengan bentuk ini ya. Kalau buka LMS. Dan ini kalau ini belum di LMS nggak bisa di-download ya materinya ya. Cuman bisa di foto atau di screenshotnya kalau materi yang ini. Nah, ini kakak framework Borton. Nah, coba kira-kira di sini siapa nih yang mau menjelaskan tentang framework Borton ini? Ada yang Sudah saya print. Oh, udah Kak Darsi luar biasa ini. Bagus. Berarti Kak Darsi coba ini ya. Yang apa itu maksudnya seperti apa nih yang framework Borton? Silahkan Kak Darsi. Ada apa, ada terus apa, dan sekarang apa ya? Peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka. Yeah. Jadi peserta didik menuliskan pengalaman ya. Atau kalau kita ubah ke pembelajaran olahraga, kira-kira gambarannya seperti apa? Silakan. Dalam olahraga, mereka akan menyampaikan bahwa materi yang dia pelajari saat itu. Contohnya, contoh pada saat dia melompat, dia mungkin jatuhnya tidak pas, dia akan menyampaikan itu pengalaman kan. Oke, betul. Ya betul, Kak Darsi, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang betul ya, di ketika apa ini menggambarkan, jadi peserta itu mampu menggambarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan gitu ya ketika melaksanakan pembelajaran ataupun aktivitas fisik. Oke, kemudian yang kedua, terus apa? Ini atau so what ya. Tadi what, sekarang so what. Kira-kira ada kakak-kakak yang mau menjelaskan maksudnya dari so what atau terus apa? Setelah tadi peserta didik itu menggambarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, kemudian so what? Maksudnya seperti apa? Monggo. Ada yang mau menjelaskan? Yang sudah ngeprint modulnya, monggo. Yang sudah ngeprint modul. Gantian. Yang lain silakan. Ada yang mau bersedia sendiri atau tak tunjuk aja? Ini semua pasti kebagian nih. Kak Sigit, ada Kak Sigit? Kak Sigit? Oh, mungkin masih ada hal lain. Kita lewat. Kak Wahyu mungkin sudah tahu maksudnya? Baca nih pasti nih Kak Wahyu nih. Belum. Oh, belum sempat. Oke, J, siap. Gak apa-apa Kak Wahyu.
Kak Mardani. Ya, Pak. Monggo Kak Mardani. Untuk SWOT ya. Peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Itu, Pak. Siap. Terima kasih Kak Mardani. Betul ya, yang tadi Kak Mardani jelaskan bahwa terus apa itu. Jadi si peserta didik ketika sudah menggambarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, kemudian peserta didik ini menganalisa. Oh, saya ngerasa kok tadi pas berlari itu kurang maksimal. Ternyata apa ya yang kira-kira kurang. Akhirnya dia mampu kita bimbing peserta didik untuk menganalisa apakah gerakan kakinya atau langkahnya atau posisi tubuhnya gitu ya. Cuman nah di sini ada dua hal nih yang penting di terus apa itu. Jadi ada dua cara, betul tadi. Yang pertama analisa. Ini lebih ke kalau aktivitas fisiknya. Ada juga yang perenungan. Nah, ini perenungan ini lebih ke jika ada hal-hal yang berkaitan dengan nilai kejujurankah atau nilai sportivitas gitu ya. Nah, maka anak kita dorong untuk mampu menilai dirinya sendiri, kira-kira apa nih yang salah. Oh, saya kurang tadi mengejek. Nah, butuh perenungan di sana gitu. Itu salah satu refleksi di SWOT. Oke, terima kasih Kak Mardani. Selanjutnya yang know what atau sekarang apa? Silahkan Kak Riri, ada Kak Riri? Kak Riri belum ya? Coba siapa nih? Kak Kunto Aji. Kak Kunto Aji. Apa itu ya? Oh, Kak Kunto Aji sudah Ya. sempat. Yang sekarang apa? Yang maksud dari know what? Oh, ini murid minta untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi di depan. Tadi kan contohnya misal larinya kurang kencang. Jadi murid bukan kekritisannya, faktor yang mengaruhi hal tersebut. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih Kak Punto. Saya manggilnya Kak Punto atau Kak Aji ya? Dik saja. Ade. Iya. Kak Aji aja ya. Ya. Kak Aji ya, siap. Ya betul Kak Aji. Jadi betul tadi yang know what ini, jadi peserta didik itu dibantu oleh guru ya untuk mengidentifikasi nih kira-kira tadi tantangannya apa, kekhawatirannya apa, baik secara keterampilan, pengetahuan, ataupun sumber belajar, atau pemahaman gitu ya. Sehingga apa yang tadi dia lakukan, apa yang dia rasakan, kemudian direfleksikan, dianalisa, kemudian diharapkan di akhir nanti peserta didik mampu mengetahui cara untuk menyelesaikan ataupun mengantisipasi supaya pertemuan selanjutnya ataupun ketika aktivitas yang lain tidak terjadi lagi. Nah itu, terima kasih Kak Haji. Oke, sebentar kayaknya ini saya ini soalnya kalau share screen-nya lewat yang apa? Yang Windows itu nggak bisa di slideshow. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi yang framework Borton, alhamdulillah ini semua kakak-kakak meskipun belum semuanya diberikan kesempatan, tapi insya Allah sudah mendapatkan pemahaman dari teman-teman yang tadi berbicara. Kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua nih, framework Gibbs. Nah, kakak-kakak
sekarang kita ini nih coba framework GIBS ini ada 6 J. Ada 6. Yang pertama itu deskripsi. Nah, deskripsi nih. Kira-kira Kak Lisa. Ada Kak Lisa? Ada, Kak. Yeah. Coba Kak Lisa, kira-kira deskripsi ini maksudnya seperti apa? Deskripsi ini dimulai dari pengalaman nilai konkret. Kemudian menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi, bukan untuk menilai ataupun membuat kesimpulan. Tetapi prosesnya mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Yeah. Baik, terima kasih Kak Lisa. Ini lengkap nih jawabannya. Sama udah di print juga ya Kak Lisa ya? Baik, betul ya? Suruh belajar tadi. Oh, belajar, bagus. Betul Kak Lisa, terima kasih. Nah ini benar ya kakak-kakak teman-teman semua, bahwa deskripsi ini sebenarnya hampir sama kayak what ya, yang tadi Borton. Jadi menggambarkan apa yang terjadi atau yang dialami oleh peserta didik. Nah ini kan bisa berlaku untuk peserta didik, bisa juga berlaku untuk kita sebagai guru. Ya, Kak Wahyu, gimana Kak Wahyu? Mohon maaf agak memutus penjelasan dari kakak-kakak. Artinya mungkin sebenarnya kita pada saat mengajar PJOK pun itu pernah kita lakukan kepada anak didik kita, ataupun anak didik juga pernah melakukan hal seperti prinsip Borton ataupun yang dari GIBS. Hanya saja kita belum memahami bahwa ternyata itu adalah konsep-konsep yang udah pernah atau dikemukakan oleh Borton ataupun GIBS seperti itu mungkin kali ya Kak ya. Iya, betul. Ini betul sekali nih. Makanya saya yakin nih kakak-kakak sebenarnya sudah menerapkan ya, sudah menerapkan. Nah, jadi sebenarnya semuanya udah bisa paham, tapi kita di sini kita bareng-bareng lagi untuk merefleksi kembali, yang nanti harapannya adalah kakak-kakak benar-benar melakukan refleksi ini dengan sesuai dengan kebutuhan dan nantinya bisa ditindaklanjuti dengan pas gitu. Ya, karena kurang nggak tahu juga ya apakah di semua tempat atau enggak. Ada juga beberapa orang, mungkin termasuk saya sendiri, mengalami bahwa kita merefleksi tapi refleksinya nggak ada, yang jadi masalah tuh kadang kurang tindak lanjutnya gitu ya, nggak ada tindak lanjut. Nah jadi harapan di sini nanti ketika kita sudah belajar refleksi sampai terus modul-modul yang lain kakak-kakak, nanti kita diharapkan bisa memasukkan semua poin ini dalam perencanaan pembelajaran kita. Nah ini tujuan akhirnya itu, yang nantinya kakak-kakak itu ada bukti karya kan. Nah bukti karya itu adalah nanti ada macam-macam tuh bukti karyanya. Kakak-kakak bisa video, bisa modul, bisa yang lain-lain. Tapi itu semua sudah memuat aspek-aspek yang kita pelajari selama diseminasi PKG ini gitu. Jadi itu yang diharapkan. Jadi lebih ke ya menuntut profesionalitas kita sebagai guru gitu ya. Kemudian mengulangi lagi, oh iya mungkin saya merefleksi nih, tapi ternyata kekurangan saya, refleksi saya cuma refleksi, ya udah gitu aja tanpa tindak lanjut gitu ya. Nah benar Kak Wahyu, betul, memang kita sudah melaksanakannya, tinggal itunya ya, pergerakan menindaklanjutinya tuh yang biasanya suka lupa. Terima kasih Kak Wahyu. Oke, sami-sami. Selanjutnya, nah ini sudah setelah deskripsi, kira-kira apa nih Kak Rama? Setelah deskripsi kira-kira apa nih poinnya? Oh. Suaranya putus-putus nih Kak Rama nih. Setelah deskripsi atau yang lain, nanti Kak Rama bisa sambil memperbaiki audionya. Yang lain kira-kira setelah deskripsi apa nih? Oh Kak Rama sudah masuk. Kak Rama setelah deskripsi masuk.
Setelah deskripsi, kira-kira apa? Mungkin evaluasi diri ya Pak ya. Gimana Karama? Putus-putus Karama suaranya. Nah, kita ini dulu aja. Kita oper dulu ya Karama ya. Nanti Karama mengulang kembali. Setelah deskripsi, Kak Ceri. Monggo Kak Ceri. Dari diagramnya itu evaluasi ya. Mungkin setelah deskripsi itu kita bagaimana mengevaluasi kegiatan seperti refleksi gitu mungkin gambarannya. Ya. Jadi itu aja. Soalnya saya belum baca. Oh, siap. Ya, Oke. Terima kasih Kak Ceri. Teman-teman yang lain ada yang mau melengkapi setelah deskripsi ini nih yang tanda tanya nih. Perasaan. Nah, Kak Sakti, Dwi Sakti, betul. Pinter tenan. Gimana Kak Dwi atau Kak Sakti nih? Kak Dwi ya. Kak Sakti, Kak Sakti. Oh, Sakti, siap. Kak Sakti, perasaan ini maksudnya seperti apa? Di perasaan itu nanti mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Siap. Wah, ini jawaban singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Kak Dwi. Betul ya, untuk perasaan ini sama. Jadi menggambarkan apa yang dirasakan saat hal itu terjadi ya. Apa yang dilakukan nanti digambarkan perasaannya seperti itu, betul. Jadi sebenarnya Borton sama Gibbs ini hampir sama sebenarnya ya, cuman tahapannya aja yang lebih banyak ini kalau Gibbs. Kita selanjutnya kita lanjutkan evaluasi. Tadi Kak Ceri ya, betul. Evaluasi ini salah satunya adalah bagaimana peserta didik ataupun guru bisa mengetahui hal baik atau buruknya dari apa yang sudah dilakukan. Kira-kira yang baiknya apa gitu ya, atau yang kurangnya apa gitu. Nah, itu dievaluasi. Nah, selanjutnya setelah evaluasi, Kak Yahya, kira-kira apa setelah evaluasi? Sebentar Pak. Monggo. Iya analisis. Habis evaluasi itu analisis, Oke, terus analisis. konklusi. Nah, nanti Terus habis konklusi gimana kita maksudnya menganalisis itu seperti apa, Kak Yahya? Oh ya, pada tahapan ini kunci di mana waktu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Oke, terus selanjutnya intinya hampir sama dengan form work Borton. Dan jadi bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Oke. Baik, terima Pada tahap kasih. ini juga bisa memasukkan ide atau perspektif dari luar pengalaman untuk membantu menganalisis. Begitu. Siap. Terima kasih Kak Yahya. Betul ya. Jadi menganalisis ini salah satunya bagaimana yang tadi dikatakan ya, salah satunya juga bisa mencari makna atau arti gitu ya, atau pesan apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut gitu ya. Nah, dari makna, arti, pesan yang bisa kita dapatkan, nanti kita nyambung ke konklusi nih. Ini maksudnya konklusi itu seperti apa? Siapa tadi yang belum ya? Kak Rahmadi, ada Kak Rahmadi? Kak Rahmadi, oh lagi ke belakang dulu mungkin deh. Selanjutnya ini konklusi itu hampir sama seperti yang Nowat ya, kesimpulan ya, konklusi itu. Jadi apa yang bisa dilakukan setelah kita menganalisis gitu ya. Kemudian yang terakhir
Ini ada apa kira-kira ini terakhir ini? Tanda tanya terakhir. Setelah konklusi. Mungkin eksekusi. Eksekusi. Simpulan, Pak. Nah, kesimpulan itu konklusi, ini kesimpulan. Nah, setelah disimpulkan, kemudian Lanjut. Rencana tindak aksi. Nah, tindak lanjut ya eksekusi, betul. Dieksekusi nih supaya ketika hal itu terjadi lagi, kita bisa punya gambaran nih kira-kira cara menghadapinya mau sama seperti yang sebelumnya atau kira-kira ada hal baru yang akan kita lakukan, ya. Nah, ini kakak framework GIBS, alhamdulillah ini kakak secara keseluruhan sudah memahami lah. Setiap kali sudah menerapkan ya semua. Cuman kadang yang tadi Kak Wahyu bilang, kita nggak sadar, oh ternyata ini tuh framework Borton, oh ini tuh masuknya framework GIBS gitu ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Nah, mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak, kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak, gitu ya. Jadi kan di LMS sudah merefleksi. Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitannya dengan framework yang sudah kita bahas barusan, ya, yang Borton sama GIBS. Kemudian mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini nanti saya akan nge-share link Google Slide-nya. Kemudian nanti kakak-kakak akan diminta untuk membuat ada yang resen nggak? Nggak ada ya. Akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Kemudian penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIBS. Hampir sama Borton sebenarnya ya. Jadi kakak-kakak nggak usah bingung, gimana ya ini yang GIBS, yang Borton ya nggak usah bingung, hampir sama aja. Kemudian yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan. Jadi nanti saling baca, karena pasti refleksi satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Jadi nanti kita jadikan untuk berbagi praktek baik refleksi ya. Kemudian nanti bersikap terbuka dengan rekan-rekan yang lain. Nah, ini untuk babak 1, kakak. Saya ini dulu. Saya stop sharing dulu ya. Kita share screen-nya pakai ini aja. Oke, saya bagikan dulu link mana linknya? Silakan kakak-kakak coba masuk di link yang saya bagikan di kolom chat. Ini yang oh, ini tadi di chat ada yang belum bisa gabung ya, Kak Rahmadi, karena tugas belum diselesaikan. Oh, ya. Sebentar Kak, kita cek dulu. Udah bisa masuk kakak? Sudah, Kak. Coba kita
Kita lihat yang sudah masuk. Nah, ini udah baik. Nah, kakak-kakak bisa dilihat di Google Slide ini. Nah, di sana sudah saya tuliskan nama-namanya, jadi nanti kakak-kakak silahkan ngetik di slide yang ada nama kakaknya. Jadi misalkan yang pertama itu ada nama siapa, ada nama Kak Yahya kalau nggak salah. Coba dicari dulu yang kakak-kakak. Sudah ketemu? Punya saya kok nggak ada ya, Kak? Kak, sebentar, tak cek. Rahmadi. Oh, Kak Yahya di yang pertama aja Kak Yahya. Itu namanya belum tercatat ya? Di slide yang kedua. Oke. Nah, dikasih nama aja di sana. Nah, boleh situ. Nah, kakak-kakak, setelah kakak-kakak sudah di slide masing-masing, nah nanti kakak-kakak ngetik di babak yang pertama ya, babak 1. Nah, ini pertanyaan pemantiknya kakak-kakak. Pertanyaan pemantiknya itu, apa kecenderungan nilai orientasi saya ya, yang 5 itu yang kemarin ada di modul. Di sini kakak-kakak ada yang belum sama sekali buka modul? Semua sudah buka modul ya, alhamdulillah. Nah, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Nah, kemudian apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Silahkan. Nah, kakak diketikkan di yang babak 1, di babak pertama. Ini kalau di sini waktunya 4 menit. 4 menit, nanti kita sama diskusinya ada 16 menit, jadi total 20 menit kita untuk babak yang pertama. Bisa diulang pertanyaannya tadi, Kak? Yang ini, Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yuk, pertanyaan pemantiknya itu. Kakak mau menjawab per poin boleh, mau langsung dideskripsikan boleh. Jadi tidak perlu terpaku dengan pemantiknya ada 3, jawabannya harus 3, nggak jadi masalah. Mau dideskripsikan juga nggak apa-apa, silakan. Kalau yang lupa lagi nilai orientasi guru PJOK bisa sambil buka modul, silakan, boleh. Ini pertanyaannya yang babak 1 yang ini ya. Yang apa kecenderungan nilai orientasi saya. Yang pertanyaan pemantik itu. Sama seperti yang di LMS. Kalau kakak ada, kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah mengisi diskusi tentang nilai orientasi, sama seperti itu.
Ini sudah ada beberapa yang masuk. Babak 1 disiplin pasti Yahya sudah, Rahmadi masih belum masuk, Kak Kunta, Kak Dwi, kecenderungan saya, nilai orientasi saya adalah tentang pengalaman hidup. Kak Rama, kecenderungan pada orientasi, aktualisasi, dan learning process. Pada nilai kesehatan dan kebugaran. Nih Kak Lisa sudah. Kak Lisa itu yang ininya masih di babak 1 Kak Lisa. Oh ya Kak. Yang 1. Kak Seri, orientasi sebagai guru PJOK untuk pembelajaran pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Yang ini sudah hampir semua ya. Nah, sekarang kita coba kakak sambil nunggu yang lain. Kira-kira di antara kakak-kakak, coba saya lihat dari yang pertama di sini ya. Oh, kayaknya masih mengetik. Kakak-kakak silahkan bisa sambil, kalau sudah selesai bisa sambil scroll slide yang punya teman-temannya yang lain, dibaca, dilihat, nanti kira-kira kakak mau membacakan punya siapa, kemudian nanti ditanggapi ya. Misalkan Kak Mardani mau baca punya Kak Lisa. Dah lagi connect. Mohon izin Kak, saya nggak bisa membuka karena pakai HP. Kak Wahyu nggak bisa buka? Ya nggak bisa ngakses. Nggak apa-apa. Kira-kira Kak Wahyu, kalau ditanya orientasi, nilai orientasi guru PJOK-nya Kak Wahyu apa kira-kira? Berorientasinya lebih kemana?
orientasinya pakai box frameworknya yang kaki atau yang seperti apa ya Kak ya? Orientasi itu ada 5 orientasi guru PJOK tuh. Ya. Apakah kawan itu lebih ke mengajarkan murid itu untuk menguasai materi, ataukah cenderung lebih ke membuat lingkungan belajar yang aktif, atau lebih ke pembelajaran itu lebih menekankan kepada sikap dan tanggung jawab peserta didik gitu, seperti itu. Lebih ke sikap dan tanggung jawab. Berarti proses pembelajarannya lebih menggambarkan peserta didik untuk memiliki sikap gitu ya, baik tanggung jawab dan lain-lain. Terima kasih Kak Wahyu. Mohon maaf Kak, nggak bisa diakses. Nggak apa-apa. Silahkan kakak-kakak yang lain. Yang pertama di sini ada Kak Yahya. Kak Yahya mau merefleksi punya siapa? Pripun? Kak Yahya mau membacakan punya siapa? Coba. Yang di itu slide-nya itu. Siapa ya? Punya Mas Dwi Sakti kok belum ada ya? Yang sudah ada dulu, yang sudah ada. Yang sudah ada. Sebentar. Pak Punto Aji, orientasi saya learning proses atau proses pembelajaran sebagai guru PJOK yang menyenangkan dan menggemaskan. Menggembirakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Tadi siapa Kak Yahya? Kak Punto ya? Punto. Kak Punto, sekarang Kak Punto. Coba Kak Punto mau merefleksi punya siapa? Kak Punto. Kak Puntonya setelah mengetik ini dulu. Yes. Oh, ada. Baru mau lihat-lihat. Apa? Burung Pak? Coba saya stop sharing, saya screen dulu yang ini. Nah, Saya ingin membacakan punya monggo Kak Punto. di situ ada pertama orientasi saya pada hari master atau DM, penguasaan materi atau disiplin yang karena murid untuk menguasai materi pembelajaran ketika ada modul ada. Baik. Ini tadi barusan Kak Punto punya siapa? Tadi putus-putus suaranya. Ya, Kak Mardani saya tadi. Oh, Kak Mardani. Monggo Kak Mardani. Sekarang Kak Mardani mau merefleksi punya siapa? Monggo. Sebentar. Kak Yahya belum tadi ya? Kak siapa? Kak Yahya. Kak Yahya belum, monggo. Ya, Kak Yahya ini orientasinya disiplin mastering. Kayak saya ya? Iya. Sama.
Sama ya? Ya, Nggak apa-apa. karena memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada materi pelajaran. Jadi itu hampir sama dengan saya, jadi lebih fokus ke menyampaikan ilmu kepada murid. Mungkin kayak gitu ya. Apa mungkin beda dengan Kak Yahya? Nggak tahu sih. Kalau saya seperti itu, jadi lebih ke mengajarkan sesuai dengan apa yang ada gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Mardani. Kita coba satu lagi nih, biar nanti kita sambil berjalan. Kalau Kak siapa ya? Kak Sigit, ada Kak Sigit? Ini ya sambil Kak Sigit ada? Kak Sigit? Oh, Kak Sigit lagi ada. Kalau Kak Samsul Hadi. Kalau Kak Cherry, kira-kira Kak Cherry nilai orientasinya lebih kemana Kak Cherry? Saya membacakan punya teman apa punya saya? Punya Kak Cherry. Saya membacakan punya teman apa punya saya? Punya Kak Cherry aja. Jadi Kak Cherry Oh, punya orientasi saya. kemana? Iya, sebentar. Mana ya punya saya tadi? Oke, kalau saya orientasinya mungkin tidak terlalu resmi ya, karena TK kan masih merdeka banget gitu. Jadi saya lebih untuk membiasakan olahraga ke anak-anak dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi kalau pelajaran olahraga itu menyenangkan, anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan untuk berikutnya akan semangat gitu. Kalau saya lebih ke pengalaman awal gitu untuk memacu eh, kegiatan berikutnya atau hari berikutnya. Gitu aja dari saya. Siap. Terima kasih Kak Cherry. Ini Kak Sigit nih. Kak Sigit. Kak Sigit. Ya, halo. Nah, ini langsung di sini nih Kak Sigit. Coba Kak Sigit orientasi pembelajarannya, orientasi olahraganya nilainya ke arah mana nih? Orientasi pembelajarannya berfokus pada penguasaan materi siswa, Kak. Oh, iya. Berarti lebih ke disiplin materi ya? Iya. Iya. Siap, terima kasih Kak Sigit. Iya, Kak, siap. Iya. Nah, baik kakak, nanti ini meskipun belum semua bisa kita ulas, tapi minimal semuanya bisa lihat ya di Google Slide, mempunyai nilai orientasi yang beda-beda, yang berbeda-beda. Dari 5 orientasi itu kan ada disiplin materi, ada learning proses, ada aktualisasi diri ya. Jadi ada yang menekankan lebih ke pelajaran, ada yang lebih menekankan ke membuat lingkungan belajar yang menarik, ada yang menekankan ke biar anak mengeksplor aja apa yang dia ketahui gitu ya, ada yang mengembangkan karakter murid untuk bersikap mandiri, tanggung jawab dan lain-lain gitu. Nah, banyak sekali, semuanya tidak ada yang salah, semua bagus gitu, karena ini kita punya orientasi masing-masing ya. Kita lanjutkan dulu kakak. Nah, untuk selanjutnya, nah ini roda emosi. Ini kalau bisa silahkan di screenshot dulu kakak roda emosinya. Mana ini kelihatan ya? Nah, monggo bisa di screenshot dulu. Sudah ya? Oke, setelah
roda emosi ini di screenshot. Nah, kita masuk babak kedua nih, Kakak. Jadi tadi babak pertama Kakak sudah mengisi, nanti yang masih belum ngisi monggo silakan disempatkan. Nah, di babak kedua ini perasaan, evaluasi dan analisis. Jadi mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang tadi itu ya, yang tadi di screenshot, yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, Kakak. Pertanyaan pemantiknya, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, ya. Jadi yang kedua terkait pengalaman yang sudah dituliskan sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruknya, dan buruk yang sudah terjadi. Kemudian, oh ini sebentar Kak Sigit, ya nanti kita share lagi ya. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kemudian bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, jadi Kakak, ya sebentar saya share linknya lagi ya, biar Kak Wahyu. Udah bisa akses tapi nggak bisa diedit, Kak, maaf. Oh gitu, nggak bisa diedit. Sudah bisa dibuka tapi nggak bisa diedit lewat HP. Oh, pakai HP aja. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi Kakak, nanti Kakak di babak kedua ini dilihat dulu roda emosinya. Tadi kan Kakak sudah menetapkan nilai orientasi ya. Nilai orientasi, oh saya cenderungnya ke pengetahuan, oh saya cenderungnya ke membentuk karakter anak, saya cenderungnya ke membiarkan anak untuk mengekspor pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, dengan ada kecenderungan itu, kalau digambarkan dengan perasaan, ya, kalau kita gambarkan dengan perasaan, kira-kira perasaan kakak-kakak itu ada di mana? Gitu ya. Jadi yang pertama tentukan dulu itu perasaan kakak-kakak ada di mana. Misalkan, oh saya gembira gitu. Gembira itu kan banyak tuh, ada terpesona, girang, semangat, yakin, bangga. Maksudnya, oh saya yakin nih dengan orientasi nilai PJOK saya yang disiplin materi ini bisa menjadikan proses pembelajaran yang baik gitu ya. Ataupun saya gitu ya. Jadi dilihat dari roda emosi ini. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya ini, sekali lagi kakak silakan tidak perlu terpaku ke pertanyaan pemantik. Ini ada 4 poin, berarti harus ada 4 jawaban. Nggak perlu ya. Kalau saran saya lebih gampang tuh langsung dideskripsikan aja. Roda emosinya seperti apa, gitu ya. Kemudian dengan menerapkan nilai keyakinan nilai orientasi yang tadi itu, apa sih pengalaman baik yang dialami? Kemudian ada juga nggak pengalaman buruknya? Terus dengan orientasi yang tadi kakak pilih, merasa udah jadi guru yang baik belum sih gitu ya? Silakan kakak bisa ditulis di babak kedua. Mohon izin Kak, mau lihat yang roda emosinya tadi belum sempat nge-screenshot. Siap. Nah, ini yang roda emosinya. Atau ini kita Kak Sigit nih, Kak Sigit kan nggak bisa ngedit ya? Kak Sigit masih belum bisa ngedit kan? Belum bisa ngedit ya? Belum Kak, atau di-share lagi linknya Kak, soalnya di kolom komentar udah hilang. Oh, siap. Dicoba Kak Sigit, sudah bisa atau belum?
Oke Kak, makasih. Maaf Kak, Siap. itu bisa lihat pertanyaan pemantik babak 2-nya. Oh, maaf. Kita sambil lihat siapa ini yang sudah masuk babak kedua nih. Kak Dwi Sakti. Gembira, semangat. Nah, hal baiknya anak menjadi lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran sehingga muncul semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Apakah dengan ini kita bisa menjadi guru yang baik atau tidak? Atau belum, itu dari anak-anak yang kita ajar yang bisa menilainya. Oke. Lihat siapa lagi yang sudah masuk. Kak Rama, perasaan saya gembira dengan orientasi yang saya pilih karena bisa melihat anak-anak belajar mandiri dengan semangat dan sebagian besar rasa ingin tahu dan untuk mencoba dengan materi yang akan dilaksanakan. Ya. Kak Rama, halo Ya Kak Pak Rama. Iksan. Nah, Ya Kak Iksan. ini Kak Rama berarti kan nilai orientasinya self aktualisasi ya? Ya. Nah, itu kira-kira kenapa Kak Rama memilih self aktualisasi? Ada faktor-faktor yang lain nggak? Ya itu gini Pak, karena dalam satu pelajaran saya itu kan di sekolah saya. Masuk ya Pak Iksan ini ya? Masuk. Oh ya, di sekolah saya dalam satu hari itu saya mengajar langsung 2 kelas Pak, di AB. Oh, iya. Jadi ketika saya mengajar dengan keterbatasan sarana prasarana di sekolah saya. Jadi saya juga ingin anak itu belajar mandiri. Jadi tidak istilahnya menunggu giliran juga terlalu lama juga itu Pak. Oh, iya. Karena keterbatasan itu dan jumlah murid yang saya ajarkan kan juga terlalu banyak Pak dalam satu kali pertemuan itu. Berapa siswa kira-kira Kak Rama? 56 Pak. Oh, berarti satu kali pembelajaran itu 56 anak ya? 56 anak. Tuh, paling sedikit itu 43 oh, kelas iya. Di kelas 3. Iya. Di tempat kakak yang lain ada sama yang situasinya sama dengan Kak Rama? Atau normal gitu ya? Satu kelas gitu ya? Berarti ini ke sekolah Kak Rama guru olahraganya cuma satu, tapi kelasnya paralel gitu ya, Kak Rama? Paralel, iya Pak. Ya. Siap, terima kasih Kak Rama.
Baik, kita coba nih yang sudah. Tadi Kak Rama sudah, Kak Sigit. Nah, udah bisa alhamdulillah ya. Gembira, ceria. Oke. Kemudian gembira, ceria akan membuat proses pembelajaran terasa sangat menyenangkan. Dengan demikian akan mempermudah siswa-siswi dalam menjalani proses pembelajaran. Oke. Kak Sigit ini nilai orientasinya yang tadi disiplin materi ya Kak Sigit ya? Ya Kak, betul Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak Sigit. Oke, sama-sama. Kak Wahyu ada? Iya, hadir Kak. Ya, Kak Wahyu. Gimana nih? Kak Wahyu nilai orientasinya kira-kira apa? Nilai orientasi Yang pemantiknya ini, Kak. Yang ini dulu, yang orientasinya. Nilai orientasi guru PJOK-nya kira-kira Kak Wahyu kalau ngajar tuh lebih ke mana tadi? Penguasaan materinya? Bukan penguasaan materi, lebih ke apa namanya? Anak apa disiplin ilmunya itu loh, Kak. Oh, iya. Disiplin ilmu. Yeah. Nah, kemudian Kak Wahyu dengan kecenderungan nilai orientasi itu kira-kira perasaan Kak Wahyu itu ada di mana? Yang pakai roda tadi ya? Ya, yang pakai roda. Tak bukanya dulu, Kak. Siap. Nah, ini Kak Wahyu nih. Saya tampilkan. Lebih gembira kali. Gembira. Halo. Siap. Iya. Gembira. Kenapa Kak Wahyu gembira, Kak Wahyu? Karena punya penilaian bahwa ini ada sesuatu yang baru. Jadi nggak monoton. Siap. Terima kasih Kak Wahyu. Gembira ya, alhamdulillah nih perasaannya semua positif semua nih. Iya. Mungkin kalau pas nggak gembira itu kalau kayak seperti saya kalau udah tanggal seperti ini tuh udah pusing. Ini kayaknya yang lain juga pada pusing aja kalau masuk tanggal-tanggal akhirnya. Nilai orientasinya langsung hilang. Iya. Terima kasih Kak Wahyu. Nih Kak Putu Aji juga sudah gembira. Silakan teman-teman, kakak-kakak semua bisa sambil membaca slide temannya yang lain ya. Bisa sambil baca-baca. Nah, ini Kak Darsi. Kak Darsi tadi disiplin materi ya. Disiplin materi, perasaannya senang. Kenapa Kak Darsi perasaannya senang dengan nilai orientasi disiplin materi ini? Nah, senang hati, semangat. Lebih baik dengan hati yang senang, maka muncul semangat untuk menyampaikan pembelajaran PJOK dengan baik. Dan peserta didik fokus tentunya dalam berpartisipasi dalam pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Siap, terima kasih Kak Darsi. Sekarang kita ini di sini belum ada yang di babak kedua ini belum ada yang menggambarkan ini. Coba kakak ditulis di kolom chat untuk merefleksi nomor 3. Kira-kira dengan nilai orientasi itu kakak merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kita pakai poin aja. 1 sampai 10. Kira-kira posisi kakak ada di mana dengan nilai orientasi guru PJOK tersebut?
Silakan, bisa di kolom chat, bisa. Kak Punto Aji 9,5, mantap. Kak Suryani, Kak Cherry ada di 8. Kak Lisa, Kak Wahyu 8, Kak Darsi 8,5. Kak Kunta, Kak Rama 8. Baik, alhamdulillah nih nilainya nggak ada yang di bawah 8 ya, nggak ada yang 7, nggak ada yang 6 ya. Ini alhamdulillah berarti menggambarkan bahwa kakak itu memang percaya diri ya. Kemudian yakin dengan kemampuan kakak bahwasannya kita sudah mempersiapkan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Oke, terima kasih kakak. Ini babak kedua. Yang keempat. Cetak. Mana catatannya? Nah, kakak, yang keempat ini bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Nah, kira-kira kakak, tadi kan kita masing-masing punya satu nilai orientasi ya. Setelah kakak baca punya teman-temannya yang lain, menurut kakak, ternyata kita tuh hanya harus terpaku satu nilai orientasi saja, atau kita juga harus mencoba dengan orientasi yang lain kira-kira? Bisa mencoba yang lain untuk mencari experience yang lain juga sih Kak, menurut saya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Ya betul, terima kasih Kak Wahyu. Ya betul Kak Wahyu. Kita jangan terpaku kepada satu nilai orientasi ya, karena nilai orientasi ini kalau di lapangan akan berdampak pada peserta didik dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda. Otomatis orientasi yang kita berikan itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah itu, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Oke kakak, babak kedua ini kita lewati, sudah selesai. Nanti yang masih belum menjawab silahkan untuk dilengkapi dan bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya, ini tadi sudah ya, kita barusan merefleksi bareng-bareng. Kemudian kita masuk babak ketiga. Nah, ini babak ketiga nih kakak. Babak ketiga nanti ini 4 menit, nanti refleksinya sama, sekitar 16 menit. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti apa harapan, kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework Gibbs. Hubungan dengan apa yang Bapak Ibu kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah ini pertanyaan pemantiknya. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya ya. Yang tadi kan yang pertama kita merefleksi nilai orientasi kita apa, kemudian yang kedua tadi perasaan kita dengan nilai orientasi itu seperti apa, terus pernah ada pengalaman baik atau buruk nggak dengan nilai orientasi tersebut gitu ya, atau ada perasaan saya kayaknya belum maksimal deh jadi ngajar olahraga gitu ya. Nah itu kita refleksikan. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya atau kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi ya. Jadi setelah tahu ternyata nilai orientasi itu kita nggak boleh berfokus pada satu nih. Nah kira-kira untuk menggambarkan guru yang baik itu yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau yang akan diubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Monggo kakak di babak ketiga. Bisa ditulis di babak ketiga. Kalau yang nggak bisa mengisi seperti saya gimana Kak? Gimana Kak Wahyu? Kak. Berarti Kak Wahyu saya kan bisa ngedit. Kak Wahyu langsung aja saya tanya. Iya. Maaf ya. Siap Kak Wahyu, nggak apa-apa. Coba Kak Wahyu setelah kita merefleksi babak 1 babak 2 ya. Iya.
pembelajaran apa yang kira-kira menurut Kak Wahyu, oh dapat nih poinnya, kira-kira apa Kak Wahyu? Lebih ke apa namanya, apa ya, kalau untuk saya sih seperti bunglon, jadi bisa menyesuaikan situasi kondisi. Kadang-kala kan kita sudah mempersiapkan pembelajaran secara matang, tapi ternyata situasi kondisi yang di lapangan itu sudah berbeda. Jadi kita memakai atau mengkondisikan situasi yang ada di lapangan. Siap, betul. Berarti itu ya, ada pesan-pesan yang Kak Wahyu tangkap ya dari refleksi 1 dan 2 itu. Tuh. Kemudian Kak Wahyu setelah tahu nilai 5 nilai orientasi ya, kira-kira Kak Wahyu bisa nggak menggambarkan, oh guru olahraga yang baik tuh harusnya seperti apa gitu? Kalau guru yang baik nggak ada sih kalau buat saya, karena masih banyak kekurangannya. Cuman mencoba untuk menjadi yang terbaik, ya itu berusaha untuk ini dengan beberapa cara ataupun apa namanya yang udah disebutkan yang tadi itu loh Kak, dari refleksi-refleksi itu tadi yang ada beberapa 5 itu. Nah, kita mencoba beberapa cara yang tadi untuk refleksi untuk bisa menyempurnakan kesempurnaan kita, walaupun itu jauh dari kata sempurna kalau buat saya pribadi. Baik Kak Wahyu, terima kasih Kak Wahyu jawabannya. Jadi gambarannya kita sama-sama ya, bareng-bareng saya, teman-teman semua terus memperbaiki semua hal dalam proses pembelajaran, mau itu kompetensi kita sebagai guru ya, proses pembelajarannya gitu ya, dengan nilai-nilai orientasi yang kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, ini kemudian setelah itu kira-kira Kak Wahyu apa nih, hal apa nih yang setelah mengetahui ini, hal apa yang akan Kak Wahyu coba lakukan? Yang jelas akan apa namanya memperbaiki dengan cara salah satunya adalah membuat refleksi atau seperti bahan apa ya, catatan kecil yang harus dieksekusi. Karena secara memori kalau tidak ada catatan refleksi secara pribadi, tipikal seperti saya itu kan memorinya pendek, short memory, nggak punya memori jangka panjang. Jadi jelek mau nggak mau ya harus punya catatan kecil. Kemudian itu akan menjadi bahan evaluasi, kemudian eksekusi dalam tanda kutip. Nanti apa nih yang akan dilakukan, kalau bisa harus sesuai dengan apa yang sudah kita refleksikan. Catatan-catatannya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Sami. Kak Cherry izin oke, monggo Kak Cherry silahkan. Kak Cherry nutup kelas dulu ini. Sekarang kita coba kakak boleh sambil membaca juga ya, sambil baca. Punya kakak yang lain, ini yang mau sudah selesai. Kak Darsi nih udah mau selesai nih. Coba Kak Darsi, silahkan dari kedua babak ini, setelah tadi merefleksi 2 babak, kira-kira hal apa yang paling bermakna untuk Kak Darsi? Ya, sebagai guru PJOK, saya harus menyusun pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik, serta dapat memodifikasi pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik termotivasi dan berperan aktif dalam pembelajaran itu sendiri, serta nanti tingkat kebugaran jasmaninya meningkat. Sudah.
Pak Ihsan ke-mute. Oh iya ya, commute. Kan dari tadi udah nanya terus. Baik, ini Kak Tarsis sudah. Kita lihat lagi siapa yang sudah selesai. Masih proses. Kalisa, monggo Kalisa. Kira-kira setelah tadi 2 babak, hal apa yang paling bermakna nih buat Kalisa? Ya, terima kasih. Pembelajaran yang saya dapat memfasilitasi dengan memperhatikan tingkat kemampuan anak dan dapat menyajikan pembelajaran yang inovatif sehingga siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yes, ya. Terus gambaran seorang guru yang baik, Kalisa seperti apa? Guru PJOK yang baik? Memberikan contoh dan teladan. Oke, contoh dan teladan. Terima kasih Kalisa atas jawabannya. Nah, kakak-kakak, ini kita 3 babak ya sudah kita lalui. Mohon maaf ini belum semua mendapatkan kesempatan, tapi saya yakin kakak-kakak juga sambil membaca punya teman-teman yang lain, dan itu bisa menjadikan bahan refleksi juga untuk kakak-kakak. Saya sharing. Nah, itu bisa jadi bahan-bahan refleksi juga untuk kakak-kakak ya. Kita lanjutkan. Babak 3 sudah selesai. Yang pasti ini yang harus kita tekankan adalah apa yang akan saya lakukan atau kita ubah ya kakak-kakak. Teman-teman semua, kalaupun memang sebelumnya ini udah sesuai nih dengan saya, semuanya udah sesuai ya dipertahankan. Tapi jika wah bener nih tadi kata Kak Wahyu, ini kalau refleksi kalau nggak ditulis di catatan-catatan kecil kita bisa lupa gitu ya. Iya. Buat refleksinya. Nah, mungkin ini jadi hal yang perlu kita refleksi juga ya untuk semuanya. Monggo silakan Kak Yahya. Refleksi juga bahwasannya refleksi itu tidak cukup dengan ngelihat, dipikirin wah ini kayaknya nggak baik deh atau ini bagus deh, tapi kita berusaha untuk mencatatnya supaya tindak lanjutnya lebih jelas lagi. Baik, kakak kita lanjutkan ya. Nah, ini mari berbagi refleksi. Barusan sudah kita laksanakan, kakak. Kemudian, nah penutup. Ini sebentar lagi kita menuju akhirnya. Ini penutup. Yang pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi. Dan yang ketiga, apa yang saya akan lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Kak Kunta ada nggak ya Kak Kunta? Kak Kunta. Ya. Oh, iya. Oh, ini Kak Kunto. Kalau Kak Ya. Kunta ada Kak Kunta. Kunta Sulaksana. Kayaknya ada Kak. Gimana Kak? Oh, iya. Monggo Kak Kunta silahkan dilanjutkan. Kak Dedi ada Kak Dedi. Kak Dedi masih belum. Monggo Kak Dwi boleh disambi. Ini silakan siapa teman-teman yang ingin berbagi tentang bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada.
Silakan, monggo, ada? Soalnya kalau ditunjuk terus takutnya kurang enak ya. Perbedaannya. Apa perbedaan tulisan refleks saya di masing-masing babak yang ada? Misalkan kalau babak pertama itu masih secara umum kan, secara nilai secara umum. Babak kedua udah mulai mengerucut nih, udah mulai ada emosinya di sana dengan nilai yang saya punya, emosi sayanya seperti apa, kemudian nilai itu menghasilkan menghasilkan hal yang baik, hal yang buruknya. Nah, contohnya seperti itu. Monggo silakan, ada yang mau mengutarakan? Monggo Kak Wahyu. Izin, walaupun tadi saya tidak menulis, tapi secara verbal berkaitan dengan pertanyaan pemantik untuk yang di sesi penutup ini adalah yang pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi di masing-masing babak yang ada. Yang jelas seperti yang disampaikan oleh kakak fasilitator itu sama seperti saya, bukan untuk biar sama-samain enggak, tapi memang sama. Artinya dari babak 1, kedua, dan ketiga itu semakin kesini itu semakin mengerucut dan lebih spesifik, lebih bisa memahami bahwa ternyata seperti ini loh. Kalau saya seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menulis refleksi ya penting. Mau berguna atau tidak, kalau menurut saya ya harus ditulis dulu. Terlepas itu nanti seperti apa, karena seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah khususnya di saya kan short memory. Jadi punya catatan-catatan kecil, kalau bahasanya orang-orang dulu adalah dear diary untuk refleksi. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, juga harus ada eksekusi ya, artinya nggak cuma sekedar diawang itu apa ya, diimpikan, tapi juga harus benar-benar ditulis. Kemudian mungkin bahasanya adalah RTL, rencana tindak lanjutnya, seperti itu kakak. Iya, siap. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Nah, itu alhamdulillah ini diwakili Kak Wahyu. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, insya Allah. Jadi setelah kita menulis 3 babak ini ya, kita dapat gambaran ternyata. Kak Wahyu tadi bilang dapat gambaran, lebih mengerucut lagi. Oh, seperti itu merefleksi sebuah aktivitas gitu ya. Kemudian yang paling penting ya yang tadi, mau refleksi itu dinilai, mau refleksi itu nggak dinilai, refleksi itu wajib kita lakukan ya, sebagai bahan untuk kita melihat apakah yang kita lakukan ini sudah baik atau tidak gitu ya, untuk kebaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya, monggo kakak-kakak dari mulai sekarang kita biasakan untuk merefleksi itu dengan adanya tindak lanjut. Nah, termasuk nanti kita di akhir, setelah akhir sesi ini, kakak-kakak akan merefleksikan pembelajaran kita mulai dari awal sampai sekarang, dari mulai tentang nilai orientasi ya, kemudian tentang framework Borton atau Gibbs, nanti akan direfleksikan oleh kakak-kakak semua. Itu ya. Terima kasih Kak Wahyu. Sami-sami. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini nih kakak-kakak, untuk hal yang harus kakak-kakak lakukan. Ya. Jadi nanti kita setelah selesai sesi ini, kakak-kakak kan lanjut tuh di LMS yang di bawahnya ya, ada refleksi. Nah, nanti kakak-kakak akan merefleksi
hasil pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sudah bahas dari awal sampai akhir. Kakak secara garis besar semuanya sudah paham, sudah mengetahui, insya Allah merefleksinya akan mudah. Nah, nanti diunggah di LMS, kakak bisa buka refleksi di LMS. Nanti di sana di LMS bakal ada ini kakak format refleksi. Format refleksi. Jadi kan di refleksi itu ada beberapa. Nanti kalau kakak buka LMS itu ada segitiga restitusi, ada deal, ada refleksi 6 topi, ada 4C ya, ada juga model cuaca, ada 4F, ada papan bercerita. Nah, nanti ada formatnya tuh, kakak bisa download nanti, di-download di LMS. Kemudian ini gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi nanti kakak bakal ada panduan pertanyaannya, jadi nggak usah bingung nanti harus apa nih refleksinya. Nanti ada panduan pertanyaan, kakak nanti tinggal jawab aja. Sama seperti tadi sistemnya, tidak usah terpaku ke banyaknya pertanyaan. Ada 6 poin harus jawab 6, nggak perlu. Kita sebagai orang dewasa kita deskripsikan saja dari semua pertanyaan itu menjadi 1, itu lebih gampang, gitu ya. Nah, nanti ini setelah ini. Oh, ini terakhir. Nah, nanti kakak di LMS itu untuk refleksi itu ada due date-nya. Jadi due date itu batas akhir pengumpulan. Ada batas akhir pengumpulan. Meskipun sebenarnya kalau kita lewat masih bisa dikerjakan, gitu ya, masih bisa dikerjakan. Tapi alangkah baiknya kakak mending meluangkan waktu 10 atau 15 menit untuk melakukan refleksi, gitu ya, biar nanti nggak numpuk. Karena nanti di akhir kalau masih banyak yang belum kita kerjakan, nanti repot sendiri nanti ya. Harusnya ngerjain refleksi hanya 10 menit, berapa menit, karena numpuk ya bisa berjam-jam kita mengerjakan. Gitu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan tugas-tugas kakak-kakak di sini itu nanti di akhir tuh bakal pasti setiap modul ada refleksinya. Setiap modul ada refleksinya. Hanya seperti itu terus. Gitu ya, seperti itu aja terus. Jadi kita belajar terus, belajar merefleksi. Nah, dengan harapan pembiasaan merefleksikan sesuatu di aktivitas diseminasi ini bisa terbawa di lapangan gitu. Nah, itu kakak-kakak ya. Untuk yang tugas untuk merefleksi ini ada yang mau ditanyakan? Atau mau ada yang bertanya, Kak, itu yang sebelah mana ya misalkan? Oke. Yang refleksi itu ada di yang 1.1.D.2. Pokoknya di bawah ini ya, di bawah yang kuatkan pemahaman ini di LMS. Kerjakan bersama yuk. Nah, boleh, mau kombel silahkan. Kombel. Yang ini saya mohon maaf belum tahu kalau yang di SMP itu siapa aja ya? Kak Wahyu, terus Perkenalan Pak Iksan. siapa lagi Kak Wahyu? Mas Kak Dwi Sakti. Oh, Kak Dwi Sakti juga SMP ya? SMP 1 Prambanan itu negeri itu, Kak. Iya. Cuman 2 orang berarti SMP? Enggak, masih ada satu lagi. Riri Purbosari itu kalau nggak salah SMP ITB itu Salam. Oh, iya. Selain itu saya kurang paham. Iya, terima Karena kasih. kita satu MGMP. Iya, siap. Berarti yang SMP itu Kak Wahyu, Kak Dwi sama Kak Riri ya? Iya. Iya, siap. Terima kasih. Nah, ini jadi ilmu tambahan nih. Nanti kita bisa mendapatkan ilmu tambahan, mendapatkan perbandingan bagaimana pelaksanaan olahraga di SMP, pelaksanaan olahraga di SD, di TK ya. Ini ada Kak Cherry ini di TK. Kita harus menggali ilmunya. Apalagi biasanya TK kan banyak ide-ide permainan yang mengasihkan tuh biar anak-anak mau bergerak. Nah, ini bisa kita curi ilmunya nih Kak Cherry ya. Kakak-kakak, kita masuk ke sesi akhir. Pada akhir sesi
kita hari ini, kakak-kakak, 1. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Alhamdulillah ya, ini secara keseluruhan kakak-kakak sudah sangat luar biasa pemahaman tentang framework refleksi. Kemudian juga sudah menghasilkan 3 tulisan refleksi, meskipun tadi ada yang terkendala nggak bisa ngetik, tapi langsung secara lisan, ya. Gentleman itu. Langsung secara lisan. Nah, alhamdulillah sesi kita ini secara keseluruhan tercapai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kakak-kakak, dan silahkan bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, baik itu di KKG atau di MGMP, sekecil apapun ilmu dan informasi yang kakak-kakak miliki itu akan bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah sampai di penghujung sesi. Ini sudah selesai, kita stop sharing dulu. Oke, sampai di sini kakak-kakak. Sebelum nanti kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait apa aja? Terkait LMS khususnya? Kalau ada kendala, monggo. Nah, terus yang ini ya, di LMS. Monggo Kak Wahyu. Yang terkait di LMS itu kan ada kolom kita untuk berdiskusi ya, ada diskusi, ada tanggapan. Silahkan kakak-kakak, kami harapkan ikut berkontribusi di sana supaya untuk melihat pemahaman kita bersama, berbagi pemahaman baik ya, berbagi pengalaman baik, biar teman-teman yang lain juga bisa membaca. Kemarin alhamdulillah udah ada beberapa yang ikut, ada sekitar 7 orang. Ada juga di modul yang lainnya, ada yang baru 4 orang dan lain-lain, tapi nggak jadi masalah. Silahkan, nanti boleh mengerjakannya sesuai waktu saja ya. Pokoknya sekali lagi saya tekankan bahwa kita ini pembelajaran orang dewasa, jadi silahkan kakak-kakak mengeksplor sendiri. Tapi saya di sini sebagai fasilitator hanya memfasilitasi kalau kakak-kakak ada kendala nanti bisa kita usahakan, baik itu kendala secara teknis ataupun kendala di lapangan yang nantinya bisa seperti Kak Cherry ya, mulai PPG, Kak Rama juga mulai PPG, semangat pokoknya untuk teman-teman yang baru memulai PPG. Nanti ilmunya bertambah nih, double. Baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih. Nah, ini yang belum, yang nggak bisa masuk tadi siapa ya? Oke. Baik kakak-kakak, kita foto bersama dulu di akhir sesi. Silahkan mengeluarkan gaya terbaiknya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Sehat-sehat semua. Sehat semuanya, bahagia semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memulai bareng-bareng dan mengakhiri program ini juga bareng-bareng ya. Amin. Nanti insya Allah kalau pas tatap muka lebih seru lagi nanti kita. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas semua sharing baiknya, berbagi praktik baiknya di sini. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kakak semua. Salam untuk keluarga semuanya dan sampai bertemu lagi. Nanti kita bertemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat kita masih ada jadwal hari Jumat. Nanti jamnya tetap jam 1 aja ya, atau mau tetap jam 1 ya, biar sepakat ini.
terburu-buru enggak yang Jumatan itu ya? Sepakat, Pak, Oh, sepakat. yang Kita Jumatan ya? kegiatannya hari Jumat lagi, Pak. Gimana? Kita kegiatan seperti ini hari Jumat. Hari Jumat. Hari ini kan kita nanti ngisi refleksi. Setelah itu mengerjakan lagi enggak? Nanti isi refleksi, kemudian bentar. Nih, coba yang jadwal ini ya. Kalender kita buka. Kalender Agustus September. Nah, ini hari Jumat kita masih 2 JP ya, 2 jam. Jadi nanti kakak silahkan buka LMS-nya. LMS-nya dibuka. Nanti di sana kan kita masuk ke setelah refleksi framework dan model-model refleksi itu kita masuk ke pembelajaran 3 aja. Masuk ke pembelajaran 3, silakan kakak dibaca-baca dulu. Dibaca-baca dulu di pembelajaran 3. Ini modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, jadi 1.2 silakan dibaca-baca tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nanti setelah sampai nanti kita kan ada tanda yang hijau lagi tuh, tanda yang hijau 1.2.c itu kita bertemu di sana hari Jumat. Jadi silakan kakak baca-baca dulu modulnya supaya ketika seperti ini alhamdulillah kita bisa aktif berdiskusi gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham lagi bisa dikomunikasikan, mau di grup boleh, mau kayak kemarin ada yang langsung nelpon ke saya silahkan. Selama saya slow, insya Allah kita fasilitasi. Itu ya kakak ya. Baik kakak, itu saja kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak. Sampai bertemu lagi hari Jumat dengan semangat yang baru dan gairah yang baru. Ya, sih semangat terus, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kak. Siapa tadi yang nge-press kan? Kak Rahmadi. Oh, udah keluar ya.